Arham, open the meeting. You open the meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak sekalian, sudah lama kita tidak berkumpul untuk menikmati obrolan penuh hikmah. Atau mungkin pas giliran saya ke konsulat jadinya saya miss kesempatan ini. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa berkumpul dan Pak Gubernur ada waktu. Jadi bisa kita mulai insyaallah. Silakan Pak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'd. Puji dan syukur milik Allah yang mengumpulkan kita di malam hari ini. Salawat dan salam dan senantiasa tercurahkan kepada Rasulul Alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabatnya, sahabatnya, pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Bapak-bapak sekalian, dalam Al-Quran kita ada kata-kata yang tersusun oleh huruf kaf, shin dan fa. Kasyaf, atau bisa juga al-kashfu, atau misalkan Al-Quran mencatat bahwa kata kasyaf itu yang terbentuk dari kata kaf, shin dan fa itu ada 20 bentuk. Yang artinya itu menyingkap. Artinya itu bisa menyingkap, bisa mengangkat, kemudian bisa menghilangkan. Artinya seperti itu. Nah, kata Roghib Al-Asfahani yang namanya kasyaf, contoh misalkan asal daripada kasyaf itu, asalnya itu biasanya qomatul harbu ala saq, yakni kata kasyaf itu biasanya diartikan ketika para pejuang atau para tentara itu berada di medan perang gitu. Ya, jadi kasyaf. Nah, ketika orang itu tentara itu berlarian, hilanglah seperti tanpa berbekas gitu. Itu kasyaf, dihilangkan. Itu asal kata daripada kasyaf. Nah, Al-Quran banyak sekali menggunakan kata kasyaf. Terutama kasyaf ini berhubungan dengan musibah. Contoh misalkan gini. Dalam Quran surat Yunus ayat ayat 12. Wa idza masal insan durru da'ahu li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durruhu marra ka'allam yad'una ila durri massa. Kadzalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Kata Allah, apabila manusia itu ditimpa bahaya, apabila manusia ditimpa dor itu madorot, da'ana li janbihi. Mereka itu berdoa sambil berbaring kadang gitu ya. Au qaidan, atau sambil duduk, au qaiman, atau sambil berdiri. Falamma kasyafna, nah akan tetapi setelah kami hilangkan kasyafna, setelah kami cabut, jadi kasyafna itu kami cabut, durruhu bahayanya, marro ka'alam yad'una, maka mereka itu marro lari, ka'alam yad'una, seolah-olah mereka tidak pernah atau belum pernah berdoa kepada kami akan bahaya tersebut. Kadzalika zuyyina lil musrifin, beginilah orang-orang yang melampaui batas memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Itu kata kasyaf. Kemudian kata kasyaf juga dalam Al-Quran nanti digunakan ketika Allah bercerita tentang hari kiamat. Dalam Quran surat Qaf misalkan disebutkan laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak fabasaruka yauma hadid. Kata Allah, laqad kunta, dulu itu engkau itu fi ghaflatin, dalam keadaan ghaflah. Ghaflah itu lalai. Fakashafna anka ghita'ak. Fakashafna anka ghita'ak. Maka kata Allah, maka kami singkapkan, kami buka gitoak dari segala sesuatu yang menutupi pandanganmu.
Fabasarukal yauma hadid, maka pada waktu itu mata kamu itu akan seolah tajam. Yakni artinya bahwa sekarang ini kita itu kan amalan-amalan kita dikasyaf oleh Allah. Jadi amalan-amalan yang telah lalu Allah tutupi. Allah tutupi. Maksudnya banyak amalan-amalan yang kita kerjakan tapi kita sudah lupa mengerjakannya. Betul tidak? Ya kan? Nah, amalan itu ada gitu, tapi tertutup. Baik itu amalan buruk ataupun amalan jelek gitu. Makanya lakon kunta fi ghaflatin. Kalau ini Allah berbicara tentang amalan-amalan buruk kita ketika kita sedang dalam keadaan lalai. Kita itu lalai kata Allah. Lakon kunta fi ghaflatin. Engkau itu sungguh dalam keadaan lalai. Ada pekerjaan lalai kita itu, ada dosa-dosa kita itu, ada kesalahan-kesalahan kita itu. Kemudian kata Allah nanti di akhirat fakasyafna. Kemudian aku akan buka tirai itu semuanya gitu. Aku akan kalau digordeng itu Allah bukakan gordengnya. Nah, fakasyafna akan kita fabasarukal yauma hadid, maka pada waktu itu engkau akan melihat setiap detil apa yang engkau telah kerjakan. Itu kasyaf gitu. Itu kata kasyaf. Nah, jadi amalan-amalan kita sesungguhnya Allah masukkan, kalau kita ibaratkan Allah masukkan ke dalam ruangan yang tertutup gitu. Allah simpan di situ amalan-amalan kita itu. Baik itu amalan-amalan ghaflah kita ataupun amalan-amalan maslahah kita gitu. Amalan-amalan lalai itu tersimpan rapat oleh Allah. Nah, nanti kata Allah, kalau misalkan kelalaian kita lebih banyak, fakasyafna anka gitu. Allah buka itu, detailnya kita akan tahu. Detail setiap kelalaian kita Allah bukakan dan kita tidak akan pernah bisa melupakannya. Fabasaruka yauma hadid. Pada waktu itu nanti engkau akan memiliki pandangan mata yang sangat tajam, yakni bahwa kita akan mengingat semuanya. Itu kasyaf. Itu kata-kata kasyaf. Nah, kemudian dari kata kasyaf juga kita sering mendengar kata mukasyafah. Nah, mukasyafah, pernah dengar mukasyafah? Pernah dengar enggak? Mukasyafah. Mukasyafah itu artinya penyingkapan. Tapi kata Ibnu Qayyim, kata mukasyafah ini sering digunakan oleh kelompok sufi gitu. Oleh kelompok sufi, yakni bukan suka film mau bijangnya. Sufistik, suka film mistik. Jadi kata mukasyafah itu artinya penyingkapan. Nah, kata mukasyafah ini kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah di dalam kitabnya Mawaridul Aman, apa judulnya panjang sekali itu. Pokoknya intinya singkatnya menelanjangi strategi setan lah gitu. Itu bukunya. Saya cari-cari PDF-nya belum ketemu itu. Mawaridul Aman itu. Bahwa kata dia salah satu min makaidus syayatin, salah satu tipu daya setan itu adalah mukasyafah gitu. Mukasyafah yakni penyingkapan. Dan kata-kata penyingkapan ini itu banyak diyakini sebagian orang. Sehingga ada sebagian orang yang mengatakan ketika dia sudah melalui, jadi kata dia setiap ilmu itu menurut orang-orang yang percaya gitu ya. Menurut orang-orang yang percaya ilmu itu ada jalannya gitu, ada jalannya. Jadi kalau kita melalui jalannya gitu. Jadi bukan belajar, tapi ada jalan tertentu sehingga kalau kita melalui jalan tersebut maka kita akan mencapai kepada titik mukasyafah gitu. Mukasyafah itu penyingkapan tanpa harus melalui proses belajar kata Ibnu Qayyim. Nah, ini kata Ibnu Qayyim itu termasuk mimaka idis syayatin. Seseorang yang sudah dihinggapi penyakit mukasyafah itu dia akan terjerumus kepada fitnah besar, fitnatul azim kata Ibnu Qayyim. Yakni at-tamani itu artinya banyak berangan-angan gitu. Berangan-angan. Orang yang sudah berangan-angan itu biasanya tidak menjalani syariat, tidak menjalani syariat hukum-hukum Allah gitu kata Ibnu Qayyim. Sehingga dia terjerumus kepada kebatilan dan ad-dhalal, kebatilan dan kesesatan gitu. Seolah-olah baik gitu ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim
orang yang dihinggapi penyakit mukasyafah itu sesungguhnya bukan penyakit mukasyafah ya, anggap aja kita menyebutnya penyakit mukasyafah aja, karena sebagian orang menganggap itu sebagai sesuatu yang baik tapi sesungguhnya jelek gitu ya. Futih abwabul fitnatul kabir, membuka fitnah yang besar. Fitnah yang besarnya adalah itu keyakinan tadi bahwa setiap ilmu itu memiliki jalan, sehingga jalan itu kalau kita tempuh bukan jalan melalui belajar, tapi dengan misalkan puasa gitu ya, dengan kayak mendapatkan ilmu laduni itu ya. nah, kayak gitu. Laduni baru mau Kayak Laduni. gitulah. Tidak perlu belajar. Iya. Maka mereka kalau udah sampai di situ, maka mereka akan sampai kepada titik di mana mereka berkeyakinan la yuridul Quran was sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah tidak membutuhkan lagi Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bahayanya. Kemudian di antara bahayanya juga mereka itu yang pertama, yang fitnah besarnya, yakni mereka sudah tidak memerlukan lagi Al-Quran dan sunnah. Sehingga banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa, dan ini kata-kata umum loh, bukan kata-kata seseorang. Orang yang sudah terhinggapi penyakit ini mengatakan bahwa ukuran kebenaran itu bukan dalil-dalil Al-Quran atau sunnah gitu. Kenapa? Karena kita belum sampai kepada kasyafnya, katanya gitu. Kita belum sampai kepada pembatasnya gitu. Ya itu karena mereka tidak memerlukan dalil lagi. Jadi ukuran kebenaran itu bukan dalil Al-Quran gitu, bukan sunnah. Kenapa? Karena engkau itu hanya tahu dohirnya saja, belum sampai kepada hakikatnya. Ini bahayanya. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita itu hanya bisa menilai dohirnya gitu. Kita tidak bisa sampai kepada hakikatnya gitu. Nah ini bahayanya. Nah kemudian bahaya kedua yang ditimbulkan oleh kelompok semacam ini, kelompok orang yang banyak ngelamun gitu ya, ini ngelamun ya, ngawang-ngawang gitu. Mereka itu menganggap bahwa yang paling utama itu adalah riyadotun nafs, yakni latihan jiwa. Betul, latihan jiwa merupakan keharusan bagi setiap kita gitu. Riyadoh itu apa? Penyucian jiwa dan pembentukan akhlak yang baik itu merupakan keharusan buat kita. Tapi ingat bahwa semua itu ada akarnya. Nah akarnya adalah akidah. Nah kalau mereka mengejarnya itu adalah mukasyafah tadi, penyingkapan tadi, maka bisa dicirikan bahwa kata Ibnu Qayyim, mereka itu akan membenci istilahnya membenci penduduk bumi lah gitu. Jadi menjauhkan diri dari kebisingan gitu. Mereka lebih senang menyendiri, misalkan contohnya. Mereka tidak mau bergaul, menganggap semuanya itu masih belum sampai kepada makom. Nah kayak gitu. Jadi mereka lebih senang menggunung gitu ya. Kemudian tapi tidak mencangkuk. Tidak mau tidak taat kepada pemimpin gitu. Tidak mau bermakmum. Kemudian mereka benci kepada ahli fikih dan para ulama gitu. Itu salah satu cirinya. Kenapa? Karena ahli fikih dan para ulama mereka menggunakan dalil sekali lagi. Nah, sementara mereka tidak mau menggunakan dalil. Kata Ibnu Qayyim misalkan, kalau orang-orang seperti ini diajak untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, dia pasti akan menjawab, kata Ibnu Qayyim, kalian itu hanya memiliki ilmu zahirnya saja. Kalian hanya memiliki ilmu zahirnya saja. Sementara kami, katanya, kami itu memiliki mukasyafah batin. Kami itu memiliki penyingkapan batin. Kalian hanya memahami syariat yang zahir gitu. Sedangkan kami memiliki hakikat yang batin gitu. Jadi itu yang ini kita itu hanya dianggap sebagai pelaku syariat saja. Nah sementara mereka hakikat. Makanya wajar kalau misalkan di antara mereka itu ada yang tidak sholat misalkan, atau misalkan syariat ajaran Nabi yang sudah jelas-jelas diajarkan Nabi tidak dilakukan. Kenapa? Karena tujuannya Sudah hakikat gitu. Padahal kata Nabi SAW, Nabi saja gitu ya. Kita kalau misalkan mereka itu benar, pasti
Pokoknya gini, kesempurnaan dalam beragama itu contohnya adalah Nabi SAW. Nabi itu melalui syariatnya. Adapun yang disebut mereka hakikat itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi SAW ketika dilempar berdarah gitu kan. Nah, ya kan? Ketika dia mau disebut sebagai hamba bersyukur, dia beribadah dengan taatnya gitu. Jadi istilah hakikat itu yaitu istilah, maaf ya saya menggunakan kata-kata Ibnu Qayyim, itu adalah batil gitu. Gitu, itu batil. The card that you here, there is a card with the line, the light. Me? Oh, my God. Langsung. Kan go home apa? It's donation. Kemudian kata Ibnu Qayyim, mereka itu pasti akan menjawab, kalian hanya tahu kulitnya saja, hanya tahu luarnya saja, sementara kami itu mengetahui isinya gitu. Nah, itu kata kasyaf. Nah, makanya kalau kita mendengar istilah mukasyafah itu biasanya hanya digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu, karena ini bukan bahasa populer mukasyafah itu. Karena pada dasarnya kata kasyaf itu adalah menyingkapkan segala sesuatu yang dohir gitu. Menyingkapkan seperti gini. Bagi Allah sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Seperti amalan-amalan kita, ya kan? Amalan-amalan kita kan abstrak, tidak nyata amalan itu. Betul tidak? Amalan itu tidak nyata gitu. Seperti kita misalkan berbuat baik, ngasih sedekah, yang dohir itu kan ngasihnya, uangnya. Tapi amalnya itu abstrak. Seperti apa sih amalan itu nanti jadinya gitu. Bagi Allah itu gampang untuk dijadikan sebagai suatu bentuk. Sebagaimana Allah menjadikan sholat berbentuk gitu. Sebagaimana Allah mampu menjadikan Al-Quran menjadi makhluk nantinya. Bagi Allah itu gampang. Makanya puasa jadi junnah ya. Iya. Puasa jadi benteng misalkan gitu kan. Bagi Allah itu gampang. Seperti saum nanti akan memintakan syafaat buat, seperti apa sih nanti gitu kan. Nah, bagi Allah itu gampang karena Allah itu maha segalanya. Nah, makanya nanti ketika kita dalam ayat tadi lakon kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna an, itu bisa jadi kita memang benar-benar melihat secara real bagaimana amalan kita itu gitu. Itu kasyaf gitu. Jadi istilah penyingkapan, istilah mukasyafah itu sekali lagi hanya digunakan oleh sebagian kelompok orang, dan sesungguhnya itu kalau kata Ibnu Qayyim itu adalah batil itu kata Ibnu Qayyim lah ya. Gitu. Ibnu Qayyim di dalam bukunya apa tadi Mauridul Aman itu kata kasyaf. Dan kalau kita lihat 20 ayat tadi misalkan di dalam Al-Qur'an itu Allah disebut sebagai kasyif gitu. Kasyif itu yakni penyingkap. Allah yang menyingkapkan. Contoh lain misalkan di dalam Quran surat Al-Qalam kata Allah dalam surat Al-Qalam itu yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Yauma yukshafu an saqi, pada hari itu nanti Allah akan menyingkapkan betis-betis kalian, yakni artinya adalah pada waktu itu kalian itu akan bersiap-siap untuk berlari-lari, menyingkapkan betis itu gitu kan. Kalau orang mau lari, kalau ini kita konteksnya Arab ya, kalau mau lari kan pakai jubahnya diangkat, kalau pakai sarung itu menyingkap betis gitu. Yauma yukshafu, pada hari itu nanti kalian akan menyingkap betis. Kemudian kata Allah misalkan dalam surat An-Najm, laisa laha min dunillahi kasyifah gitu ya. Laisa laha min dunillahi kasyifah, tiada seorang pun selain Allah itu yang bisa menghilangkan kasyifah. Kemudian dalam ayat yang lain kebanyakan tentang musibah kasyifah itu. Jadi menghilangkan fala yang liku kasyfad durra ankum, atau misalkan fastajabna lahu kasyafna, dan seterusnya. Artinya bahwa kasyaf itu artinya menghilangkan segala sesuatu yang asalnya nempel, seperti musibah. Musibah itu udah terjadi gitu, kemudian Allah hilangkan. Bukan belum terjadi kalau kasyifah itu. Jadi kalau kita mendapatkan penyakit,
kemudian Allah hilangkan. Nah, Allah adalah sebagai kasyifnya gitu. Jadi terjadi dulu. Nah, makanya kalau mukasyafah itu kan sebenarnya memang kita normalnya seperti ini gitu loh. Ya kan? Kita tuh sebenarnya tidak butuh yang lainnya. Kita tuh manusia normal, nggak perlu kita mencari-cari sesuatu di luar kenormalan. Nah, sementara proses mukasyafah adalah sesuatu di luar kenormalan yang memang tidak terjadi gitu, tidak terjadi sebelumnya. Kalau sudah terjadi sebelumnya, mungkin ada proses mukasyafah. Tapi kan kita ini manusia normal, jadi nggak perlu cari-cari hakikat yang nggak jelas. Kita normal-normal sebagai nabi dan para sahabatnya. Nabi itu menjalani syariatnya dengan jelas. Nah, hakikatnya yang dimaksud dengan hakikat itu adalah bahwa setiap peribadahan kita, setiap amal soleh kita itu hakikatnya memang hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang berbentuk materi yang bisa kita nikmati di dunia ini. Seperti misalkan akan menjadi orang yang makumnya enggak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, akramakum atqakum, yang mulia itu adalah yang paling takwa. Nah, Allah tidak menyebutkan takwa itu levelnya seperti begini, enggak. Yang penting dilihat dari amalan-amalannya. Jadi sekali lagi tidak ada istilah mukasyafah kata Ibnu Qayyim. Ya, itu saja. Silahkan kalau mau ada. Kasyafa intinya adalah dari kata kasyafa yang berubah menjadi terakhir mukasyaf. Kalau konsep wali itu sendiri bagaimana sih? Yang berhak memberi gelar wali itu siapa? Sebenarnya kalau walian itu man ada walian gitu ya. Wali itu adalah, kalau kita wali itu kan istilahnya penolong agama Allah. Segala setiap orang gitu ya, yang dia memperjuangkan agama Allah, kemudian dia ada di manhaj sunnah Nabi SAW, itu bisa ini kategori wali. Kenapa? Karena wali itu umum gitu loh. Wali itu umum. Cuman di Indonesia saja terlalu disempitkan menjadi wali songo gitu kan. Itu terlalu sempit saja sebenarnya. Kata wali itu adalah umum. Sejak zaman Nabi juga ada yang istilah wali itu. Itu kan hadis kursi disebutkan man ada waliyan. Gitu kan. Barang siapa yang memusuhi waliku kemudian kata Allah Subhanahu wa taala maka dia sudah mengumumkan perang denganku gitu kan. Gitu. Itu wali Allah itu adalah orang-orang yang yang dia itu ada di jalan Allah, kemudian dia berperang. Ya, sangat memperjuangkan agama Allah, itu menyebarkan itu termasuk wali Allah. Dan wali ini tidak mesti menyandang titel gitu loh. Setiap orang yang dia itu soleh, kemudian maksudnya menjalankan syariat itu bisa menjadi wali Allah. Yang namanya menyebarkan agama Allah itu kan tiap orang kan beda-beda. Ya kan, ada orang yang dengan cara ngomong misalkan kayak saya misalkannya, ada orang yang dengan amalan-amalannya tapi dia mempertahankan gitu. Itu wali gitu. Enggak, sepertinya konsep wali itu terhadap sufi, bukan kata sufi. Nah, itu makanya penyempitan itu. Seperti gini misalkan, ketika Allah bercerita tentang ashabul ukhdud di dalam Quran surat Al-Buruj, kutila ashabul ukhdud gitu kan. Itu kan ceritanya adalah seorang pemuda yang dia itu mau belajar sihir gitu ya. Tapi di tengah perjalanan dia bertemu dengan rahib lah, pendeta gitu. Nah, di hadis itu panjang sekali buat Imam Muslim. Nah, banyak singkatnya adalah ketika ashabul ukhdud ini susah untuk dibunuh gitu kan. Makanya si ashabul ukhdud itu di akhir ceritanya adalah engkau bisa membunuh aku asalkan engkau menyebut bismillah. Bismirabbul gulam dengan menyebut Tuhan anak, dengan menyebut pemuda ini. Kemudian engkau harus mengambil anak panah dari busurnya itu harus busur aku gitu kan. Harus menggunakan alatnya si laki-laki ini gitu kan. Kalau yang lainnya kan enggak bisa gitu. Itu syaratnya. Nah, itu wali gitu, ini itu wali karena menyebarkan agama Allah walaupun pemuda gitu. Kemudian banyak orang yang beriman. Kenapa? Karena begitu si raja ini menyebut itu, matilah si pemuda ini. Nah, banyak rakyat itu pada waktu
masuk agama Allah gitu ya, masuk agama tauhid. Kemudian di akhir jadi dia itu bikin parit kan, ukhdud itu kan ini api, apa namanya, kolam api kolam api. kolam api gitu ya. Sampai ada seorang perempuan membawa bayinya gitu, dia itu mau mundur lagi. Kenapa? Karena kalau dia keluar dari agamanya, kalau dia tidak mau masuk berarti dia harus murtad lagi dari agama pemuda itu, kata si ayah. Si bayinya bicara gitu, si bayinya itu hadis Imam Muslim, ibu katanya, bersabarlah, isbir umi katanya gitu, bersabarlah ibuku, kita itu berada di jalan yang benar. Nah itu wali Allah gitu. Wali Allah seperti itu. Jadi bukan wali Allah itu kayak Om Peta misalkan pakai lilitan gitu. Wali kota mungkin nanti. Wali Wali kelas. wali murid. Dan wali kota, wali peta. Jadi wali itu apa? Wakil lah. Wakil. Jadi si perempuan tadi meski perempuan itu meskipun dia tidak melakukan apa-apa, tapi itu kan sebagai bukti gitu bahwa dia lebih memilih agama Allah, itu wali Allah gitu. Nah di kita terlalu disempitkan makna wali itu gitu. Wali itu seolah-olah harus memiliki level tertentu, tidak gitu. Pokoknya setiap orang yang taat dalam menjalankan aturan Allah, setiap orang yang menolong agama Allah dengan amalan-amalannya, menolong ajaran Rasulullah dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, itu wali Allah gitu. Gampang sih kalau mau jadi wali Allah, yang penting soleh gitu ya. Definisi wali itu kan banyak. Contoh misalkan Allahul ladzi yakhrujuhum minaz apa gimana? Yang gimana beda? Yang setelah ikrar itu la ikrah fid din qad tabayyana rusulul ghaib fama yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Allahu waliyul ladzina amanu, ya kan? Allah itu wali orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang beriman itu bisa jadi walinya Allah juga gitu. Saling tolong. Maksudnya apa? Ketika orang itu menolong agama Allah dengan melakukan amal soleh. Insya Allah gampang jadi wali. Jadi bukan milik kelompok tertentu, bukan wali itu. Terkait dengan mukasyafah tadi Pak, saya melihat sepertinya itu adalah memang godaan orang-orang yang berilmu. Itu kan memang setannya sangat kreatif ya. Iya. Jadi mereka itu membisik-bisikkan di dalam hati mereka untuk menciptakan syariat-syariat baru dengan ilmu-ilmu mereka. Ya itu makanya kata siapa, Ibnu Qayyim, salah satu fitnatil kubro, fitnatil kabir itu adalah itu. Kenapa? Karena kan salah satu dosa yang tidak dianggap dosa adalah tazinus syayatin, yakni keindahan yang dikreasi oleh setan gitu. Jadi keindahan maksudnya gini, kalau Al-Quran membahasakannya dengan sebutan gini, Al-Quran menyebutnya dengan mereka melihat indah setiap amalan mereka gitu. Kenapa? Karena tazyin. Jadi tazyin adalah salah satu godaan setan yang manusia sendiri tidak menyadari bahwa itu godaannya gitu. Itu tazyin, itu yang paling bahaya gitu. Makanya Ibnu Abbas ketika dia menafsirkan summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, kata Ibnu Abbas yang paling susah dicegah adalah yang dari kanan katanya. Kalau dari depan itu masalah akhirat. Contoh misalkan orang jarang sholat tapi tahu nggak sholat itu adalah dosa gitu kan, jadi diganggu tentang akhiratnya gitu, menganggap akhirat tidak penting itu kan, tapi dia suatu saat dia tahu, betul tidak? Kemudian dari belakang itu dari urusan dunia, siapa sih yang nggak tahu kalau dunia itu senda gurau ya kan, tahu sudah, cuma ya tetap aja kerjain kan, tapi tahu bener nggak? Kemudian syama ilhim itu kiri itu dibikin seneng dengan maksiat misalkan, tapi yang dari kanan kata Ibnu Abbas itu susah. Nah itu tarjihnya setan. Dari sisi apa? Dari sisi agamanya gitu. Mereka banyak membuat perkara-perkara seolah baik, seolah baik. Makanya ketika dikasih dalil ini
ma wajadna alaihi aba'ana, kata Allah kan, itu Al-Qur'an juga sudah menyebutkan gitu kan, ma wajadna alaihi aba'ana, kami hanya mendapati apa yang telah nenek moyang kami kerjakan gitu kan. Wa idza qila lahum ittabi'u wa idza qila tabi'u ma anza dalam Quran surah Luqman itu wala apa gimana ya? Harus dari awal kalau potong-potong ini susah. Ma wajadna alaihi abana walau kana abauhum ila adabis sya'ir ila adabis sa'ir gitu kan. Padahal sebenarnya orang tua mereka itu justru malah mendorong mereka masuk ke adabis sa'ir gitu kan. Kayak gitu. Ya itulah alasan. Tazin, sekali lagi tazin itu lebih susah untuk dihindari. Saya ada ini bang, saya dulu pernah ya ada kawan lah ya bilang si A gitu ya. Dia itu yang kalau bilang orang yang berilmu ini, saya bilang ya biasalah ya, standar ilmu jabal standar. Tapi dia berusaha ini, dia ada bilang ini, saya sempat ada argumen dengan saya, karena begini, dia mencontohkan Rasulullah ya dulu kan sebelum menjadi nabi kan dia menjadi di gua Hira, terus dia juga itu paling banyak. Terus melihat Nabi Ibrahim juga kan dulu itu melihat mencari Tuhan. Nah, saya sih boleh saya loh, kenapa kita mesti begitu lagi? Kita kan sebagai Islam sudah ada syariatnya, tapi mereka mencontohkan lah itu kan di bulan lain. Nah itu begitu bagaimana? Ini saya masih penasaran mau menginikan itu kan dia. Bagaimana ininya? Itu kan sedikit bersama, gitu. Iya, memang jelas beda gitu kan. Nabi Ibrahim itu kan proses pencarian, di mana dia tidak ada hidayah di situ, gitu. Tidak ada jalan yang bisa diikuti kan. Istilahnya itu pendeklarasian milah, itu adalah milata Ibrahim, bukan milata Nuh atau milata Adam, milata Hud, bukan, tapi milata Ibrahim. Karena itu mulainya apa? Pensyariatan itu dimulai gitu. Kalau apa? Dinnya, aturannya memang dari awal Islam gitu, tapi dimulainya itu adalah sejak zaman Nabi Ibrahim. Makanya bapak para nabi adalah din. Proses yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim jelas berbeda gitu ya dengan kita. Kalau Nabi Ibrahim ya jelas mereka mencari gitu. Nabi Muhammad juga sama, keterputusan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad gitu. Uzlah namanya uzlah. Gitu. Nah kalau kita mau ngapain lagi gitu kan? Nah para sahabat kalau misalkan niatnya itu uzlah, memang banyak. Niatnya itu uzlah, bukan menyendiri cari inspirasi, bukan. Tapi uzlah, contoh misalkan gini. Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar itu adalah dia itu kan ada percekcokan istilahnya dengan Utsman bin Affan, ya kan? Tapi kalau menurut versi Syiah kan Abu Zar itu diusir oleh, padahal tidak sebenarnya. Orang soleh itu tidak boleh melakukan bugat semua pemimpin. Utsman itu adalah pemimpin. Utsman itu kalau kita lihat infaknya itu sampai 70 triliun itu kalau dirupiahkan. Saya baru baca di mana. Jadi dia kalikan setiap infaknya ini Utsman dikalikan dengan nilai sekarang itu bisa 70 triliun itu infaknya itu. Infaknya dia. Orang soleh Utsman itu. Kemudian ketika Abu Zar ditawari kepemimpinan dia nggak mau gitu. Nah Abu Zar lebih senang menyendiri. Nah ini uzlah gitu. Ya ini uzlahnya itu bukan cari inspirasi, bukan gitu. Salman Al-Farisi juga sama. Bersayang-sayang. Ada istilahnya pertikaian dengan tidak sependapat. Nah itu uzlahnya itu lebih senang menyendiri dalam artian menghindari konflik gitu, bukan cari inspirasi. Kalau kita kan kebanyakan cari inspirasi, datang ke kuburan, misalkan, nah itu kan udah lain. Kalau habis itu cari sensasi atau cari sensasi gitu. Jadi apa? Kenapa kita tidak perlu lagi? Kenapa? Karena ajaran dalam tanda petik sufi itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak perlu lagi cari yang lain gitu. Dikomplitkan agama untuk beriman. Betul. Gitu. Jadi udah sempurna gitu. Jadi apapun yang kita inginkan itu udah ada di diri Nabi gitu ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang ifah, ada di diri Nabi. Kalau kita ingin jadi ifah itu dari kecil kan Nabi itu kan terjaga ya. Matanya terjaga, itunya semuanya terjaga, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada semuanya di diri Nabi. Jadi mau cari apa lagi gitu.
Semua ada di diri Nabi. Cuman kitanya mampu nggak mau seperti Nabi, kan gitu masalahnya. Itu jadi kalau tujuannya menyendiri cari-cari inspirasi, saya pikir udah keliru itu ya, udah keliru. Kecuali kalau menyendirinya malam-malam gitu ya, tengah malam, sepertiga malam, nah itu lain lagi. Kalau itu memang dianjurkan gitu. Itu kholian. Tapi kan kata-katanya juga kholian, menyendiri bukan berarti memisahkan, tapi menyendiri mencari waktu-waktu sunyi. Bukan sengaja menyendiri, tapi mencari waktu-waktu yang sunyi, itu kholian. Beda ya, kata-katanya juga beda. Bagaimana itu Ustaz? Apa? Orang-orang ustadz-ustadz hebat sekali begitu. Sampai kita biasa dengar cerita dari mereka bilang ini orang bisa begini, orang ini bisa buat seperti ini. Sampai kayak punya kekuatan berlebihan dan orang menghormatinya kayaknya luar biasa. Iya, karena masuk dari sana saya udah gini-gini oke, baru angkat. Maksudnya ya itulah maksudnya Rasulullah saja. Iya, maksudnya suruh duduk. Kenapa? Betul. Bagaimana kau gitu? Ya makanya kan kalau kita mencontoh Nabi gitu kan, tidak mungkin orang itu dianggap soleh kalau bertentangan dengan cara Nabi. Nabi itu pernah membentak sahabat. Kenapa? Karena begitu Nabi masuk, sahabat itu berdiri gitu. Nah makanya kan, Nabi tahu mana salam penghormatan, sama mana salam istilahnya pengkultusan. Nabi itu tahu gitu. Jadi mana yang bisa ditegur. Contoh misalkan begini, ketika Nabi SAW berkunjung ke rumahnya Siti Fatimah berdiri. Nabi membiarkannya karena tahu itu adalah takzimnya anak kepada bapaknya gitu kan. Gitu, masa kita ada tamu duduk aja masuk, nggak kan enggak kan jelas gitu. Itu beda antara takzim dengan kultus gitu. Nah, Nabi juga tahu begitu sahabat masuk, Nabi itu sahabat itu beda lah. Ya Nabi marahin gitu, nggak boleh kayak gitu. Makanya kata Nabi SAW, sejelek-jelek majelis adalah, kata Nabi, ketika ada pemimpin yang masuk kemudian jamaahnya berdiri semua, jelek itu. Nabi SAW gitu. Makanya hati-hati gitu. Presiden masuk gitu ya. Kalau ada di dalam ada dianggap pemimpin kemudian masuk kemudian kita pada berdiri, itu bisa sinyalemen dari Nabi SAW gitu. Makanya wajar saja, biasa saja gitu. Gitu, jadi ya penghormatan biasa lah, maksudnya kita hormat tapi jangan berlebihan, karena itu ya kan tipis bedanya kan, dan kita nggak tahu niat itu seperti apa, hanya orang yang bersangkutan yang tahu gitu. Hati-hati itu kata Nabi sebenarnya. Makanya untuk menjaga itu ya gimana caranya gitu biar kita tidak, karena kan yang membuat orang yang tadi itu membuat kayak gitu kan umatnya sendiri, betul tidak? Iya betul. Gitu. Pengadilan misalkan hadir itu sama nggak dengan ini? Dulu waktu saya kecil itu ini ada pengajian gitu, terus penceramahnya itu dianggap ya hebat itu. Habis pengajian itu orang-orang itu pada berebut salaman, cium tangan. Itu udah kultus kalau buat saya itu ya. Udah pengkultusan yang ini yang berlebihan itu. Tapi kita biasa terikut tuh. Kalau ada orang tua masuk, crowd ini jadi benar. Biasanya kan orang suka bangun. Sama ini juga yang saya pernah dengar, misalnya kan ya di seri kiai gitu, emang ini banget gitu kan. Itu nanti pas di lama gitu setelah dia makan pada sisa tuh rebutan. Iya, itu betul. Bener tuh. Berkah. Malah berkah. Sebenarnya berkah itu hanya dari Nabi. Kalau Nabi iya, itu khusus bagi Nabi gitu. Nah itu kayak gitu nggak bisa dicontoh gitu loh. Mungkin apa mereka mencontoh itu kan ada yang katanya apa keringat Nabi dia betul. Apa mereka mencontoh dia juga ambil nih keringat gue Nabi gitu. Sekarang gini, sesoleh-solehnya orang, siapa yang menjamin kalau dia itu orang soleh? Dia hanya ditutupi aja. Dohir saya kita lihat betul. Kalau saya gitu aja, dia itu hanya ditutupi. Kalau orang zaman sekarang, jadi orang yang disebut soleh, dia hanya ditutupi aibnya oleh Allah. Itu yang harus kita camkan gitu ya.
kita nggak tahu aibnya karena Allah menutupi aib-aibnya gitu. Tapi kalau Nabi itu memang sudah dijaga oleh Allah gitu. Nabi itu dijaga oleh Allah, jadi jangan kalau yang kayak gitu jangan niru Nabi gitu, kayak gitu. Jadi kelebihan yang dimiliki Nabi sebagai seorang manusia tidak ada hak buat umatnya untuk meniru-nirunya. Sahabat nggak ada yang meniru-niru Nabi kayak gitu. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq tidak ada yang meniru-niru Nabi kayak gitu. Ada yang niru Nabi. Misalkan air Umar diperebutkan, nggak ada gitu. Padahal Umar itu santai. Nabi, apalagi ini generasi ke bawahnya, wah keterlaluan itu. Gitu. Kakek saya dulu masih digitu-gitu. Sayanya sendiri ogah minum bekas kakek gitu kan. Itu di kampung apalagi. Kakek saya sendiri termasuk orang yang digituin sama apa namanya masyarakat itu. Dulu itu di kampung di sini dia bilang ada banyak ilmu yang kita harus contoh dari Rasulullah. Ada yang dipaparkan telanjang, maksudnya dipaparkan langsung. Ada yang orang berilmu ustadz yang dapat, dan ada yang ketiga katanya yang sebenarnya tidak dikasih sama manusia, cuman Rasulullah yang punya, tapi itu bisa kita dapat dan bertanya terus, mencari, ya macam-macam. Itu berkembang apalagi kayak mungkin filsafat ya atau apa, berpikir apa, mencari terus apa sih ini, apa sih, kenapa sih itu, bagaimana itu. That's too much, brother. Tapi itu kan yang top sekali tuh. Maksudnya untuk keamanan dan keselamatan kita. Saya pikir syariat Nabi itu sudah lebih dari cukup. Iya, sudah dikasih tahu, cuman kan ya itu. Yaitu orang-orang yang bermain api menurut saya. Ya itu nanti terjerumus pada yang kasaf-kasaf tadi. Sekarang Pak, kalau misalkan kita udah tahu dari satu ulama ini ya mungkin aliran kayak begitu, jelas. Oh iya. Kasaf ini dia. Gimana sikap kita? Apakah kita perlu dengerin, apakah kita datang? Bener. Kalau lagi sedang khutbah, gimana sikap umat? Ya. Kadang-kadang bagus kadang-kadang bagus dia punya juga. Iya mungkin bagus, tapi kita udah jelas nih, ini penganut. Saya itu gini. Bener. Sering gitu. Saya kemarin baca bukunya seseorang lah. Kalau kita nggak punya ini ya, itu bagus banget itu bukunya, halus banget itu. Apa namanya? Memasukkan paham-pahamnya, nggak terasa itu, gitu. Jadi, ya maksudnya gini ya. Dakul mafasid mukadimu ala jalbil masawi. Jadi apa? Mencegah madorot itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat, gitu. Nah, itu aja yang jadi rumus, gitu ya. Ngaji itu kan manfaat. Tapi kalau misalkan kita tahu nih, kita kan belum bisa nih, takutnya kita jadi terbawa apa, itu kan anggap pakai aja lah, itulah kaidah itulah, mencegah madorot lah. Saya takutnya ke bawah nantinya, walaupun misalnya tadinya cuma ingin tahu aja gitu kan. Saya kemarin baca buku itu, ini contoh aja gitu ya, itu nggak kerasa sama sekali, nggak ada yang aneh-anehnya gitu kan. Tapi begitu kalau diteliti banget, pelan banget cara menggiringnya itu, pelan, nggak kerasa gitu. Dia slow cooker. Nggak kerasa. Kayak contoh misalkan ada pengajian. Ya kalau saya ibaratnya gini. Kalau orang itu ahli pedang gitu ya. Misalkan si A sama si B dua-duanya pegang pedang. Nah, ahli pedang ini kan bisa tahu gitu. Mana yang pegang pedangnya benar, mana yang sama-sama pegang pedang dua-duanya. Tapi kan kita bisa tahu mana ini yang ini salah pegang pedangnya. Tapi kan kalau yang nggak tahu ya sama-sama pegang pedang kok, apa bedanya? Nah, gitu. Sama. Betul. Makanya ketika kita dengar pengajian ya, terutama kita anggap aja Syiah gitu ya. Itu kan nggak kerasa gitu. Pengajiannya nggak kerasa. Nah, hanya orang yang tahu ilmu pedang saja gitu yang bisa tahu gitu, ini yang mana yang ini. Tapi kan kalau yang nggak tahu hadis tetap dibilang hadis juga. Iya, contoh misalkan gini. Cari ilmunya ya. Betul. Karena saya pernah ada
saudara juga di Jakarta kemarin pas pulang dia cerita dia sempat ikut itu yang sia itu kagak ketahuan sampai akhirnya dikasih tahu bahwa itu pengajian sia. Nah itu Gak kan gak ketahuan. Nah makanya gini, Di Jakarta kayak misalkan orang saya kaya dengar itu. sama teman-teman dengar satu pengajian misalkan ya. Misalkan teman-teman, wah kata orang kok ini orangnya begini tapi ternyata enggak gitu kan. Enggak ada yang aneh misalkan kata saya banyak anehnya. Nah misalkan kayak gitulah Iya, gitu. benar. Ya kan gitu. Jadi kan sebenarnya tergantung sensitivitas kita gitu. Iya. Bisa, nah itu makanya ngukur ilmu itu dengan ilmu gitu. Iya, betul itu. Kurang. Ngukur ilmu itu dengan ilmu, bukan dengan menariknya, bukan dengan apa Cara pandang manusia. terkenalnya dia gitu kan. Di TV Tapi- sekarang kan udah banyak terbongkar ya Iya, orang-orang yang tetap bagus saja, gitu kan. keterkenal Tapi ini ternyata bikin orang udah mulai berubah. terbongkar itu. Kalau dia itu Menteri lewat. gawat dan itu tidak terasa. Kalau itu mah Kalau itu pengobatan. kalau itu mah duit itu mah. Kalau Jadi itu- sebaiknya kita menghindar aja Pak. Kalau memang misalkan Ya, ada sebaiknya kita menghindar tahu ada saja. seseorang Iya, begitu, sebaiknya menghindar. menghindar dari sebelumnya jadi. Itu dakul mafasi. Karena kenapa? Karena itu tadi kita harus mengukur juga. Kalau saya misalkan baca tafsirnya siapa Toba-Tobai misalkan, itu nggak akan terasa itu, gitu ya. Oh pintar sekali dia kan. Saya ilmunya nggak ada sudah seberapa, nggak akan terasa itu. Bagaimana mereka memasuki apa paham-pahamnya misalkan nggak akan terasa. Karena ya ilmu mereka jauh lebih tinggi. Gitu. Jadi kita harus ngukur diri lah. Begitu kita tahu orang ini udah baiknya kita cari yang lain gitu. Kalau saya jalan sih, aman aja. cari yang aman aja yang jelas-jelas ini. Itu Rasulullah juga pernah itu melarang Umar itu mau mempelajari Iya, kitab kitab. Taurat ya. Iya. Itu dilarang sama Rasulullah, dikhawatirkan Iya. terjerumus. Terus sama itu siapa itu Ali itu pernah juga melarang murid terdekatnya berdialog dengan Jin. kaum Mu'tazilah atau siapa. Akhirnya muridnya udah dilarang nekat dan akhirnya malah nikah dengan orang yang berdialog itu dan menjadi musuhnya Ali. Bahkan ketika Ali terbunuh, dia malah yang membuat syair membanggakan orang yang membunuh Ali. Ini akibat ketidaktahuan ilmu kita, kerendahan ilmu kita, mencoba-coba. Coba-coba iya. Jadi paling aman memang Mencari kita itu kalau alternatif. kita sudah tahu itu berbahaya, mending menghindar. Nggak usah coba-coba dengan ilmu kita. Takutnya nanti Tapi terbawa arus. Terutama yang nggak berilmu kan. Iya. Itu kayak kita orang awam nggak tahu apa-apa, Iya. tentunya Apalagi nanti kalau ya kan kayak kalau kita misalnya Dajjal misalkan ya. Dajjal kata Nabi SAW sekuat-kuatnya kalian juga Wah, kalau ada Dajjal lari katanya. Iya, Jangan- fitnah aja seperti sama kan. Iya, itu sama kan buat kan tujuannya. ya. Artinya. Sama fitnah. fitnah Dajjal itu kan Dajjal kubronya itu satu. Tapi dajjal-dajjal ini ya. Nah sebelum Dajjal itu ada 30 Dajjal kata Nabi SAW. Ada 30 Dajjal sebelum Dajjal besar itu. Nah ya sebaiknya menghindar. Ya, mungkin salah bentuk Dajjal itu kayak gitu tadi, menyelewengkan agama dan sebagainya. Kita bisa jadi pengikutnya gitu kan. Makanya hati-hatilah. Makanya kalau saya itu makanya gitu. Saya mah simpel mikirnya ya. Ini ada air putih, ini ada air susu. Nah kata orang air susu ini dikasih ini nih, dikasih upil misalkan. Nah, saya mending minum air putih lah yang jelas-jelas gitu. Walaupun air putih ya nggak apa-apa gitu. Kalau saya dalam beragama gitu. Jadi jelas dalilnya, Akan menuju ke kerjakan. sana. Kalau ada orang yang meragukan ya lebih baik tinggalkan. Toh yang diragukan itu pasti bukan wajib. perkara yang wajib gitu. Paling bakal kan sunnah. Kalau sunnah, gimana kalau bukan sunnah? Nah kan gitu. Makanya pasti Ini pasti aneh nih aja. trik-trik Kan simpel sebenarnya. UMPTN. Kenapa dibikin ribet gitu loh? Oh kalau ini nggak bisa. Apalagi dalam urusan akidah gitu kan. Betul. Baik, Bapak sekalian mari Tunggu kita sebentar, akhiri. Pak. Satu lagi. satu lagi. Asal di situ, belum di sini. Yang merpati putih itu kita ada 5 menit tidak lagi. informasi enggak Nah itu mengenai saya mau bertanyakan lagi itu juga sebenarnya. Jadi kemarin ada sempat ini lagi juga. Katanya kan ada Ini lari. sedikit informasi mengenai bentuknya seperti semedi kayak gitu. Dan Iya. akhirnya saya jadi agak jadi ragu. nih kayaknya mau kelepasan bertanya itu. sama dia ada Itu. semedi, saya jadi terpikir Nah itu saya juga itu memikirkan. Nah, saya mau sebenarnya hari juga mau tanya ke Pak Gungun soal itu karena ada banyak. Saya kemarin sempat searching juga mengenai tenaga dalam. Dibilang di situ ada beberapa kalau ada involve
semedi itu nggak boleh. Iya. Karena takutnya apa gitu yang ada yang masuk atau gimana. Kayak Naruto lah. Salah. Naruto. Katanya kalau tenaga dalam yang pakai semedi itu pakai media lain. Iya pasti pakai media lain. Karena Dia gini, bisa sembuhkan saya lewat pikir di telepon, Om. Australia gitu ya. Pak itu akan ada gitu-gituannya Australia. Atau ada juga. Ternyata ya nggak tahu kalau merpati putih kan paling nggak cuma apa, biasanya kan Kebugaran kalau yang saja. diajarin basicnya itu pasti ya cuma Iya, kebugaran nggak aja apa-apa. gitu. Tapi kan biasanya itu Iya, udah kesana. level Iya, ke atasnya masuk baru kesana, iya. mulai kayak gituan. Ke sana ya. Nah itu makanya kan tadi kan Pak Gol bilang kan mau ngomong permasalahan mudaratnya kan, Iya. mudaratnya. Jadi saya juga mau dalam arti memang kalau awalnya hanya Iya, memang untuk mending kebugaran, ya. tapi nantinya Iya. orang yang sudah involve mau naik lebih level Iya. lagi akhirnya salah kan. Iya. Kan kita juga salah Iya. gitu. Dari sebelumnya udah tinggalin. Sebelumnya kalau Pak Gol yang udahlah Mending ikut taekwondo aja. Gitu. Kalau saya sih pas kemarin itu pas nanya kalau di mana itunya di luar muslim kan muslim KTP Itu juga saya agak dari situ juga kemarin. kok katanya. Nah, itu juga saya udah agak gini. Nah, pas kemarin saya mulai searching lagi tuh juga. Saya jadi agak Anu aja Om, masukkan ke sini SKJ. Senam kesehatan jasmani. Gini aja kalau misalkan mau ngecek kan asing juga officer kan itu. kan intinya kemarin kan kita kan memang kita kan mau mengaktifkan itu yang di hari minggu itu. Tapi pas lihat kemarin ini kok saya jadi agak seret gitu pas terakhirnya, makanya saya searching lebih jauh lagi. Ya memang sih kalau mau rujuk ke situ memang lebih baik. Hampir semua kayaknya bela diri Om. Hampir semua. Jepang juga memang dia ambil dari latar belakang agamanya, Ada yang apanya juga. bilang gini, mungkin kalau mau udah silatnya aja, tapi dia enggak. Tapi yang saya lakukan gini, memang awal-awal silat tapi nanti orang yang udah ikut dia mau lebih lagi. Nah, akhirnya kita kan berarti Iya. sama menjerumuskan Kalau sudah kelasnya tinggi tetap mau nggak mau dia mesti mengikuti takutnya itu. Nanti katanya kalau kelas tinggi bisa menyembuhkan lewat telepon. Beneran? Hanya orang merpati putih. Oh, telepon. Iya lewat telepon. Om sakit di sini. Itu ya Bang Gun ya. Kalau nggak Oh, salah kan sembuh di sana. Beneran Om, merpati putih. Yang gitu saya nggak tahu kan. Serius? Iya. Pakai merpati. Nah dari dulu itu pas kita di situ. Mereka belajar Nah, kalau mau sembuh nanti ada pengobatannya lagi. Jadi biar ditelepon saja dari Jogja. Guru besarnya sana tuh. Mungkin itu agak lain. Oke, ya. apa sakitnya ini? Oke, lihat Basisnya bukan Pokoknya kalau tenaga dalam sembuh itu dengan zikir pakai itu telepon. sama aja. sama aja. Kalau olahan Itu, normal itu bisa gitu. Kita itu punya tenaga ini dan itu bisa diolah, tapi tidak melalui media zikir dan lain sebagainya. Kalau udah pakai media itu udah jelas. Sudah ada semedi, udah semedi itu kan Buddha ya, Kalimat yang biasa semedi. Baik, Bapak, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.